Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala inayah, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga langkah kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan langkah yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada maghrib kali ini saya menggantikan ayah kami karena beliau berhalangan hadir, maka saya menggantikan. Kita melanjutkan saja di pertemuan yang lalu, satu bulan yang lalu saya juga menggantikan beliau. Kita membahas kitab Fikih Muyassar ya, sampai di bab air yang sampai mana kemarin? Yang saya menyebutkan ada 5 jenis air. Sampai yang keberapa kemarin? Kedua atau ketiga? Oh ya, lupa semua. Kedua atau ketiga? Ketiga ya? Ketiga. Berarti malam ini kita masuk ke al-mas'alatur rabi'atu, ay al-ma'u idza khalatahu tahirun. Masalah yang keempat yaitu air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Contoh, air bercampur dengan sabun. Sabun kan tidak najis. Tapi apakah air yang bisa bercampur dengan sabun itu masih suci, mensucikan? Apakah dia masih bisa digunakan untuk bersuci? Baik, kita baca ibarahnya. Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun ka'awraqil asyjari awis sabuni awis sidri aw ghairi dzalik minal mawadit tahirati wa lam yaghlib dzalikal mukhalitu alayhi fas-sahihu annahu tahurun yajuzu at-tatahhuru bihi minal hadasi wan najasati. Air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci seperti dedaunan pohon atau sabun atau bidara atau yang lain dari benda-benda yang suci dan tidak merubah sifat airnya, maka pendapat yang benar adalah air itu boleh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, boleh digunakan untuk mensucikan hadas dan mensucikan najis. Nah, jadi
apabila air itu tercampur dengan sesuatu yang suci dan ada garis bawahnya, lam yaghlib dzalikal mukhalitu alaih, yang mencampur itu tidak merubah air sama sekali, tidak merubah sifat airnya, maka air itu dihukumi masih suci, mensucikan. Lianna, dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ila akhir ayah. Nah, lafaz ma, lafzul ma fil ayah nakiratun fi siyaqin nafyi faya'ummu kulla ma'in. Nah, lafaz ma, lafaz air dalam ayat yang kita baca tadi, falam tajidu ma'an. Nah, lafaz ma, lafaz air itu ma'an, dia nakirah. Nakirah dalam siyak nafi, dalam ungkapan nafi. Artinya Allah itu sedang mengumumkan semua air, tidak membedakan air satu atau air yang lain. Semua air maksud Allah di situ. Maksudnya falam tajidu ma'an, apabila kamu tidak mendapati air sama sekali, tidak ada air apapun di situ. Nah, itu maksudnya. Umum dia. Nah, berarti baik air yang tercampur maupun tidak tercampur sama saja. Nah, berarti air di situ umum. Sehingga disinilah kenapa air yang tercampur itu masih suci dan mensucikan selama dia tidak merubah sifat air. Kemarin kita sebutkan apa sifat airnya yang bisa dirubah? Warna, bau, dan rasa. Bagaimana caranya? Contoh, ada air ini dalam satu gelas. Saya masukkan bubuk kopi sedikit misalnya, warnanya berubah. Apakah dia ini otomatis najis atau otomatis suci dan tidak mensucikan, atau otomatis tidak boleh digunakan untuk bersuci? Apakah otomatis? Tidak, belum tentu. Contoh yang sering terjadi, sabun. Kita kalau mandi besar, kalau pakai sabun kan sabunnya terpercik atau sabunnya masuk ke dalam apa namanya? Bak tempat kita mandi atau bak tempat kita wudu. Itu bagaimana kira-kira mengukur air itu sudah berubah atau tidak? Bagaimana caranya? Apakah kita rasa? Karena kalau kita yang merasa, kita yang mengecek, itu akan ada was-was biasanya. Akan sudah tercampur, kayaknya merubah. Bagaimana caranya? Kata para ulama, caranya ambil satu gayung, bawakan ke orang. Ini kira-kira kalau orang baru itu tidak tahu air ini berubah atau tidak, berarti air itu masih suci, mensucikan. Paham caranya? Kalau sekiranya orang baru itu tidak tahu air ini berubah karena apa atau tidak berubah, berarti airnya masih suci, mensucikan. Contoh tadi, saya tercampur dengan bubuk kopi sedikit, walaupun warnanya sudah agak berubah, tapi ketika dibawa ke orang yang baru itu tidak paham. Dicari rasanya masih seperti rasa air biasa, dicari baunya juga tidak jelas, baunya masih seperti air biasa, sehingga dia tidak tahu, oh ini bukan air kopi, oh ini air biasa. Dia tidak tahu, berarti dia masih menganggap ini air biasa. Itu airnya masih suci, mensucikan. Lalu bagaimana kalau kita di kamar mandi? Apa yuk kita tiba-tiba keluar ngambil segaya bawa ke orang suruh dicek? Ya kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Jadi kira-kira saja.
Kira-kira ini tidak merubah. Ini tidak belum merubah sifat air. Berarti dia masih suci mensucikan. Itu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang najis kemarin sudah jelas, sudah kita sebutkan. Yang kelima, hukmul ma'i al-musta'mali fit taharati. Hukum air yang musta'mal. Ingat, air yang musta'mal fit taharati, di dalam bersuci. Jadi kalau ngaji jangan diputus. Bahaya kalau diputus. Hukum air musta'mal itu tidak boleh digunakan bersuci. Nanti orang akan mengira semua air yang sudah digunakan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Bahaya. Maka dilanjutkan, musta'mal fit taharati, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Artinya kalau dia belum digunakan untuk bersuci, maka dia tetap sah untuk dipakai wudu, untuk dipakai mandi besar. Contoh, ada air. Ini air nih. Saya nggak bisa ditusuk. Saya udek-udek pakai tangan, tapi saya tidak niat untuk bersuci, ngudek-ngudek tok. Atau kecelup tangan saya. Sah tidak berwudu? Sah tidak berwudu? Sah tidak dipakai berwudu? Sah. Kenapa? Karena saya niatnya tidak niat bersuci. Kecuali saya megang air ini dalam keadaan niat untuk bersuci. Itu yang namanya mustakmal. Tapi tidak seperti itu juga sebenarnya mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Bukan semua air yang sudah digunakan. Bahaya kalau dipotong semua air yang sudah digunakan tidak sah lagi untuk bersuci. Nanti ada orang bawa gayung, gayungnya kecelup sedikit tangannya, wah sudah tidak sah bersuci, ambil air baru. Bakalan susah kita, susah mencari air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dia hanya di dalam untuk taharah. Al-ma'u al-musta'malu fit taharati, air yang telah digunakan di dalam bersuci. Nah, menariknya dalam kitab Fiqh Muyassar ini diberikan keterangan kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili. Beliau langsung memberikan keterangan dalam kurung seperti air yang terpisah dari anggota wudu dan anggota mandi. Paham? Air yang mustakmal, yang sudah digunakan untuk bersuci itu maksudnya air yang terpisah dari anggota wudu dan mandi. Itu namanya mustakmal. Jadi kalau nyelup seperti ini, itu tadi belum mustakmal sebenarnya. Yang mustakmal itu yang apa? Yang mustakmal itu yang diambil, netes dia. Yang netes inilah yang disebut dengan mustakmal. Yang ini tidak mustakmal. Paham? Saya wudu dalam satu wadah. Saya celup untuk cuci muka atau membasuh muka. Nah, yang ini bekas celupan saya ini tidak disebut mustakmal. Yang mustakmal yang mana? Yang menetes dari anggota wudu itu. Itu yang namanya mustakmal. Yang menetes ini kalau di wadah itu yang namanya mustakmal. Kan ada orang yang setelah berwudu air bekas tetesannya diwadahi di bawah. Nah, yang itu mustakmal. Yang ini walaupun kita sentuh tadi, dia tidak mustakmal. Paham tidak? Memang agak belibet. Saya ulangi lagi. Yang mustakmal itu bukan yang bekas kita ambil, tapi yang menetes atau terpisah dari anggota wudu.
Nah, jadi yang ini tidak mustakmal. Kenapa? Kalau ini mustakmal berarti setiap ngambil kita butuh air baru lagi. Ngambil butuh air baru, ngambil butuh air baru, ngambil butuh air baru. Tidak selesai. Nah, bahkan butuh banyak air. Oke, air yang mustakmal sebagaimana pengertian yang telah saya sebutkan tadi, hukumnya tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahihi. Hukumnya suci, mensucikan menurut pendapat yang sahih. Nah, dia tetap suci, mensucikan sebenarnya. Dalam artian yarfa'ul hadasa wa yazilun najasa. Dia bisa mengangkat hadas dan dia juga bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyara minhu ahadul awsafis salasati. Selama air itu tidak berubah sifatnya, ar-raihah atau al-laun, dia tidak berubah rasa, tidak berubah aroma, tidak berubah rasa, dan tidak berubah warna. Jadi menurut kitab ini, kitab Muyassar ini, air yang mustakmal itu pun sejatinya suci, mensucikan selama tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah aromanya. Nah, seandainya dia terpercik ke dalam wadah tempat kita berwudu, itu pun tetap masih bisa digunakan bersuci. Tapi dalam mazhab lain, air mustakmal itu tidak sah atau tidak suci dan tidak suci tidak mensucikan. Nah, contohnya mazhab Syafi'i, air mustakmal itu dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun tidak seketat itu sebenarnya. Tidak seketat. Ada yang bertanya, apakah kita berwudu kemudian air yang terpercik itu menyebabkan air dalam wadah itu tidak lagi sah untuk bersuci? Maka ada yang mengatakan tidak sah lagi ini untuk bersuci ketika air sudah terpercik itu. Nah, sebenarnya tidak seketat itu, tidak separah itu juga. Kalau kita baca dalam mazhab Syafi'i itu, air yang terpercik itu sebenarnya dimakfukan. Kenapa? Begini caranya. Kalau yang terpercik itu ketika diukur dengan sesuatu yang suci lainnya bisa merubah sifat air, maka dia tidak sah untuk bersuci. Tapi kalau yang terpercik itu ketika diukur dengan sesuatu yang suci yang lain, dia tidak merubah sifat airnya, maka dia sah untuk bersuci. Paham nggak maksudnya? Angel lagi, udah susah lagi. Contohnya gini, kan air mustakmal tadi air yang sepakat ini, air mustakmal tadi air yang jatuh bekas dipakai berwudu. Nah, sekarang air yang bekas berwudu terpercik ke dalam wadah tempat kita berwudu. Timbul pertanyaan, sah tidak berwudu lagi dengan air yang telah terpercik tadi? Kalau pakai pendapat di kitab ini tetap sah. Kenapa? Karena menurut pendapat ini air yang mustakmal itu tetap suci mensucikan. Tinggal dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal air yang suci bercampur dengan air mustakmal, dia tidak lagi suci mensucikan. Tinggal bagaimana mengukurnya. Ini menjadi masalahnya. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya dengan cara dikira-kira. Kalau air mustakmal itu diandaikan dengan sesuatu yang suci yang lain dan bercampur itu akan merubah sifat air, maka dia tidak lagi sah untuk dipakai bersuci. Contoh, kira-kira nih, air yang digunakan, air yang terpercik dalam wadah itu, dalam wadah tempat kita berwudu itu, seandainya air itu dirubah
air yang terpercik tadi dirubah dengan marjan misalnya, menyebut merek ini tidak boleh nih, dengan sirup Masjid An-Nur misalnya. Nah, ketika dikumpul-kumpul ternyata bisa merubah sifat, warna dan rasa air, maka tidak sah dipakai untuk bersuci lagi air itu. Tapi kalau dia diandaikan dengan sesuatu yang suci yang lain, contohnya sirup tadi, dan kira-kira hanya 2 mili saja yang terpercik itu, berarti dia tidak mungkin bisa merubah 3 sifat air itu. Artinya walaupun terpercik, dia tetap suci mensucikan. Paham? Saya ulangi lagi. Orang memang agak susah mengingat bab-bab seperti ini. Tapi anak-anak itu sering bertanya sebenarnya. Tinggal kita memang harus menjelaskan ke anak-anak itu. Kita sudah tahu sebenarnya, cuman lupa ingat. Saya ingat lagi. Kalau air mustakmal bercampur dengan air yang suci, menurut kitab ini dia tetap suci mensucikan, sah. Tapi menurut pendapat lain, ketika air yang suci bercampur dengan air yang mustakmal, dia bisa jadi suci dan tidak mensucikan. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya diandaikan dengan sesuatu yang suci yang lain. Contoh dengan teh misalnya, dengan kopi misalnya. Anggaplah air yang terpercik ke dalam wadah itu kira-kira 1 mangkok kopi misalnya, 1 mangkok air kopi misalnya, yang kemudian ketika disatukan dengan air bersih, dia bisa merubah warna, sifat dan rasa air tersebut. Maka waktu itu airnya tidak lagi sah digunakan untuk bersuci, karena dia suci dan tidak mensucikan. Tetapi kalau diandaikan misalnya dengan teh, sirup atau apa, dia tidak merubah sifat air, tidak merubah warna, tidak merubah rasa, tidak merubah aroma, tetap dia, maka dia tetap suci mensucikan. Paham? Insyaallah paham ya. Kenapa dalam kitab ini disebutkan air yang mustakmal itu tetap suci mensucikan? Karena dulu Nabi SAW ini berdalil dengan kebiasaan Nabi, karena Nabi SAW wa ashabuhu wa nisa'uhu kanu yatawaddauna wa yartasiluna fil jifani wa fil aqdahi. Dulu Nabi SAW dan para sahabat dan juga para istrinya, kalau berwudu, mereka berwudu dalam satu gelas yang besar atau dalam satu bak yang besar. Kenapa bisa berdalil dengan seperti ini? Karena wa mislu hadza lam yaslam min rasasi yaqa'u fil ma'i minal mustakmal. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW, para sahabat dan para istrinya ketika berwudu dengan gelas yang besar atau wadah yang besar. Di mana kalau orang berwudu dengan gelas yang besar atau wadah yang besar, itu tidak mungkin selamat dari percikan-percikan air. Mesti ada percikan-percikan air mustakmal yang masuk dalam wadah itu. Nah, sehingga pengarang kitab ini atau dalam kitab ini disebutkan air, karena seperti itu maka air mustakmal itu dihukumi tetap suci mensucikan. Dan juga berdalil dengan hadis Nabi SAW di mana Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjisu. Sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Karena kalau tidak najis berarti air yang bekas orang beriman juga tidak najis. Nah, ini menurut pendapat kitab ini. Monggo. Nah, kalau mau pakai pendapat jumhur jumhur sekitar kita mazhab Syafi'i, ya dia mustakmal suci tapi tidak
mensucikan. Kalau kita belajar dulu kan disebutkan seperti itu. Air mustakmal niku suci tapi tidak mensucikan. Tapi malam ini kita belajar pendapat baru bahwasanya air mustakmal itu dia tetap suci mensucikan. Ini dalilnya adalah kita sebutkan. Tapi perlu diingat dalam mazhab Syafi'i pun tadi ada penjelasan seperti yang kami sebutkan tadi. Artinya kalau dia tidak merubah sifat air tetap bisa digunakan untuk bersuci. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam intinya semuanya sama saja sebenarnya. Selama tidak merubah 3 warna, sifat dan aroma ya berarti dia suci mensucikan. Baik. Permasalahan yang ke-6. Asarul adamiyina wa bahimatil an'ami. Air yang bekas manusia atau bekas binatang. Bekas minum manusia atau bekas minum binatang. As-su'ru atau as-su'ru bekas itu maksudnya wa huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syarbi syaribi minhu. Maksudnya adalah bekas sisa minum setelah ada yang meminum. Itu namanya dalam bahasa fikih disebut as-su'ru atau air bekas sisa minum. Dalam bahasa fikih disebut bab as-su'ru, air bekas sisa minum. Fal adamiyu tahirun. Kalau bekas minum manusia hukumnya jelas tahirun, suci dan mensucikan. Wasu'ruhu bekas minumnya pun bekas minum manusia pun tahirun, suci mensucikan. Sawa'un kana musliman au kafiran. Baik yang minum itu orang muslim atau orang kafir sama saja. Air bekas minumnya tetap suci dan mensucikan. Wa kadzalika al-junuba wal haidha. Begitu pula baik yang minum itu orang junub maupun orang lagi haid, dia tetap airnya dihukumi suci mensucikan. Waqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, al-mu'minu la yanjisu. Orang beriman itu tidak najis. Nah, sekarang bagaimana bekas minum hewan? Waqad ajma'a al-ulama'u 'ala tahirati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan sungguh telah bersepakat para ulama bahwa air minum bekas hewan yang bisa dimakan dagingnya, yaitu hewan-hewan ternak dan sejenis dan lain-lainnya, dia adalah suci. Jadi para ulama bersepakat semua hewan yang halal dimakan dagingnya, berarti air bekas minumnya suci dan mensucikan. Jadi kalau ada bak kita, apa namanya? Dulu kan orang kalau bak wudu itu kan bisa terbuka. Kalau sapi lepas kan bisa minum di situ biasanya. Nah, ini kalau dalam kondisi seperti itu, baknya diminum sama sapi misalnya, atau sama kerbau misalnya, atau sama apalah, minum di situ. Nah, air itu tetap suci mensucikan. Amma la ya'kula lahmuhu kasibai wa ghairiha fassahihu anna su'raha tahiran wala
Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syarbiha minhu fa innahu yanjisu. Adapun hewan yang buas yang dagingnya tidak dimakan, contoh kucing ku buas napa batan? Ayo. Kucing ku buas nama batan. Kucing kira udah angel membedakannya. Nek diarani buas, kucing itu kan batan buas. Nek diarani bukan buas, berarti ternak berarti. Siapa ternak kucing? Dia juga tidak halal dimakan. Berarti kucing itu masuk sebenarnya dalam kategori buas, hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Wa ghairiha, dan sejenisnya. Fasahihu, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar, bahwasanya bekas minuman hewan buas seperti kucing, harimau, maka dia suci dan mensucikan. Wala amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syarbiha minhu fa innahu yanjisu. Kecuali air itu sedikit. Dan ketika hewan itu minum, berubah air itu, baik warna, rasa maupun baunya, maka itu menjadi najis. Kan hewan buas itu kan biasanya makannya sembarang. Makannya sembarang. Kadang dia habis makan bangkai, kan kita nggak tahu. Kadang dia habis makan sesuatu yang najis, dia minum di air, dan air itu sedikit. Nah, bekas minumnya itu tadi menyebabkan air itu berubah, maka air ini menjadi najis. Bukan karena bukan karena buasnya, tetapi karena berubahnya air. Tapi kalau hewan ternak, kenapa dia tidak dirincikan seperti ini? Karena hewan ternak itu jarang makan makanan yang bisa merubah sifat air. Hewan ternak niku paling sapi makannya rumput. Namanya kambing paling makannya rumput, tempe. Sekarang ada kambing makan tempe dan sebagainya. Tapi walaupun dia makan itu, minum ke air, biasanya tidak merubah sifat air, kecuali nyemplung. Kecuali nyemplung ke dalam bak itu baru bisa merubah sifat air. Nah, itu baru mungkin tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak lagi suci mensucikan. Tapi kalau sekedar nempel di mulutnya, berarti dia tetap suci mensucikan. Termasuk kucing itu dia kalau minum di wadah kemudian air itu kita gunakan lagi untuk bersuci, tetap sah, tidak sampai menyebabkan air itu tidak suci dan tidak mensucikan lagi. Oke. Ammal kalbu, adapun guguk. Kenapa guguk? Anjing. Kalau anjing wal khinzir, guguk dan babi, sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, fa innahu rijsun. Keduanya najis. Berarti kalau sudah kesentuh keduanya, maka dia airnya tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci.
Dalam hadis Nabi juga dikatakan tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marratin awwalahunna biturabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkan wadah kalian, maksudnya wadah tempat air kalian apabila dijilat anjing, dan bersihkanlah ia dengan 7 kali atau 7 basuhan. Awaluhunna bit turab. Yang pertama dibersihkan dengan turab. Dengan apa? Air tanah. Kalau bahasa Melayunya setu. Nah, orang Jawa bilang apa? Hah? Nama? Ledoan. Orang Melayu bilang disetu. Kalau dulu kami di Melayu itu anak-anak yang akil balik itu diajari berwudu, diajari mandi wajib, diajari setu namanya. Itu wajib itu. Anak-anak yang kira-kira menjelang balik itu diajari oleh orang tuanya. Saya masih ingat emak saya itu, ayah saya itu membawa ke sumur. Dulu kami tidak punya WC, tidak punya kamar mandi. Jadi kalau mandi itu ke sumur, kena sentuh anjing, itu langsung dibawa ke dibawa ke sumur, diajari sama ayah. Nah, seperti ini mensucikan kalau dijilat anjing, kata ayah. Ambil air, cuci 7 kali. Yang pertama dengan air tanah dicuci. Baru 6 kali dengan air bersih. Disetu. Oke. Bersucinya? Nggih. Bersucinya orang sakit. Baik. Orang punya infus atau orang punya, ini memang tidak boleh kena air sama sekali, nggih. Bukan yang boleh kena air. Bentar lagi. Ada 2 cara. Saya kasih yang ribet dahulu. Dalam mazhab Syafi'i, cara yang pertama, dia menggabungkan antara wudu dan tayamum. Dia berwudu juga dan tayamum juga. Misal, dia tidak boleh kena airnya bagian tangan di sini, tangan kiri misalnya. Nah, bagian lain dia wajib berwudu. Dia wudu dulu seperti biasa, muka tetap dengan air, kemudian sampai ke tangan kanan, mau pindah ke tangan kiri, dia dia tidak berwudu lagi, tapi dia langsung pindah ke tayamum. Paham? Dia tayamum untuk apa? Tayamum menggantikan tayamum tangan kiri yang tidak boleh kena air lagi. Yang tidak boleh kena air. Lalu dia lanjut lagi berwudu bagian kepala, telinga dan kaki. Itu cara yang pertama. Tapi orang sakit kalau disuruh seperti itu malah tambah sakit. Dia kan ngomong, Islam kok wangel munus. Sudah sakit tambah lagi banyak sekali caranya. Maka waktu itu boleh kok pindah ke cara yang lebih ringan. Dalam mazhab Maliki, dan ini juga dalam pandangan tarjih juga menggunakan itu. Kalau memang sudah tidak bisa menggunakan air, ya sudah tayamum saja. Nah, tidak perlu digabungkan antara wudu dan tayamum, dia boleh tayamum saja. Dalam keadaan seperti itu, dia dalam kondisi lam tajidu ma'an sebenarnya. Tidak bisa menggunakan air. Boleh diganti dengan tayamum. Nggih. Paham? Oke, baik. Bagaimana bersucinya orang dalam keadaan memegang atau pakai kateter urin? Sebenarnya ada 3 masalah. Ada orang yang kateter urin, ini agak lewat dikit enggak apa-apa. Ini penting ini. Ada orang yang pakai kateter urin, ada orang pakai
kantong ada orang yang terkena penyakit kentut terus, ada orang yang terkena penyakit kencing terus. Ini sering terjadi, tapi kadang-kadang kita tidak paham. Kalau yang kena kateter urin, dalam artian dia ada terus kencingnya, paham? Ada kencingnya terus, wudunya sah. Perhatikan baik, wudunya sah apabila dia berwudu ketika telah masuk waktu sholat. Ketika telah masuk waktu sholat dan langsung sholat. Kalau dia berwudunya belum masuk waktu sholat, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia harus menunggu dulu. Paham? Jadi dia harus berwudu ketika waktu sholatnya sudah masuk. Allahu Akbar misalnya. Maka itu dia langsung berwudu, kemudian langsung sholat. Dan itu boleh untuk satu rangkaian. Satu rangkaian dalam artian dia sholat, misalnya sholat isya, kemudian lanjut langsung sholat sunnahnya, boleh. Tapi tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Dia sholat isya, kemudian nanti malam mau sholat tahajud pakai wudu yang tidak boleh. Hanya boleh untuk sholat wajib dengan sholat sunnah gandengannya saja. Paham? Dan dia walaupun ada kantong kemih atau ada najis kemihnya di sini, yang kantong kemih, najis kemihnya itu tidak membatalkan wudunya. Tapi hanya yang kemihnya saja yang tidak membatalkan wudu. Adapun sebab-sebab pembatal yang lain tetap membatalkan wudu. Contoh, dia dalam sholat kentut misalnya, batal wudunya. Tapi kalau dia dalam sholat kemihnya keluar, berarti tidak batal wudunya. Kenapa? Yang dimakfukan hanya sakitnya waktu itu saja, bukan semua pembatal wudu jadi tidak batal wudunya. Paham? Sama orang pakai kantong, mohon maaf, tadi pun sama hukumnya seperti itu. Apa namanya? Vasektomi ya? Ya, pampers. Nggak, ada yang mohon maaf, dia tidak bisa lagi keluar lewat pantat, sehingga mohon maaf, ususnya dikeluarkan sedikit, ditaruh kantong sebelahnya untuk mengeluarkan kotorannya. Itu dia tetap sah wudunya ketika wudunya telah masuk waktu sholat dan langsung sholat. Dan yang membatalkan wudunya hanya bagian karena sakit itu saja. Kalau dia kentut, kalau dia nyentuh perempuan dan sebagainya, tetap batal wudunya. Yang ketiga, wudunya orang yang kena penyakit beser. Kencing terus. Biasanya mohon maaf, bapak-bapak yang sudah agak sepuh biasanya, yang sudah agak berumur biasanya. Anak muda pun sering biasanya. Anak muda kalau kecapean atau dingin, biasanya juga seperti itu. Tapi biasanya kasusnya orang tua biasanya. Dia kencing terus. Dalam artian ada terus yang keluar dan dia nggak terasa itu. Dan jelas dia paham kalau dia sedang sakit itu. Sakit seperti itu. Crit keluar, kan nggak keluar. Nggak bisa ditahan itu. Karena memang dia sakit. Itu bagaimana itu? Nggak bisa dong salat berjemaah. Pas keluar ganti, keluar wudu, ganti. Wangel. Pulang ganti lagi, wudu lagi. Keluar lagi baru sampai masjid loh, keluar lagi, pulang ganti. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Caranya sama. Wudunya sah ketika dia wudunya telah masuk waktu sholat. Waktu azan dia wudu, itu wudunya sah dan untuk satu rangkaian sholat. Walaupun dia sholat berjamaah, kan dia harus menunggu dulu tuh. Itu pun dimakfukan kalau dia berjamaah. Dan yang menjadikan dia batal itu, yang menjadikan dia tidak batal hanya gara-gara keluar kemihnya saja, keluar kencing yang sedikit itu saja.
pembatal-pembatal yang lain tetap menjadikan dia batal. Misal dia dalam sholat misalnya kentut misalnya, nah, itu tidak bisa dia beranggapan, oh saya kan sedang sakit, berarti kentut tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang dimakfukan hanya yang dasarnya saja, kentutnya tetap. Sama kalau orang yang kebetulan dia kentat kentut saja, patput kerjanya, kan tidak bisa ditahan itu. Kadang itu kalau ditahan anginnya keluar bocor halus, bocor halus dia, tidak bisa tahan. Itu pun sama, dia wudu ketika waktu masuk waktu sholat, dan yang tidak membatalkan wudu hanya gara-gara bocor halus itu saja. Kalau dia seandainya ketika sholat itu ada yang lain yang keluar atau ada lain yang membatalkan, tetap batal. Itu. Ya, walaupun tayamum tetap sama. Ya. Kalau orang yang dalam posisi tidak bisa apa-apa dan dia tetap mau sholat, pertama dia boleh diwudukan atau ditayamumkan oleh orang sekitarnya. Dia sakit misalnya, dia punya anaknya boleh mewudukan atau mentayamumkan dia, baru dia sholat. Kalaupun dia memang sudah tidak bisa apa-apa, yang gerak hanya hatinya tok saja, maka sholatlah dalam keadaan apapun. Memang dia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Maka ini pesan juga bagi kita, bagi anak, kalau sudah melihat orang tua seperti itu, kalau memang orang tua itu punya kebiasaan menjaga sholat, sudah waktu mau sholat langsung diwudukan, langsung ditayamumkan saja, biar dia bisa sholat. Yang penting jangan disolatkan. Kalau disolatkan malah baik, langsung bangun Bapak ya, langsung ditempeleng jangan. Langsung masuk diberikan dia untuk sholat. Dan kemudian orang sakit itu boleh juga untuk menjamak sholatnya. Dia tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum sendiri, dalam artian tidak bisa bersuci sendiri, harus menunggu anaknya. Maka dalam keadaan seperti itu dia boleh menjamak sholatnya. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Yang penting subuh mboten sah dijamak. Subuh sudah sedikit dijamak lagi. Jamak. Kenapa? Supaya memudahkan dia dan juga memudahkan yang jaga. Jamak saja, tidak boleh qasar. Karena kalau qasar itu hanya boleh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan safir atau perjalanan. Kecuali jenengan sakitnya sambil jalan-jalan, boleh jamak qasar. Jenengan sakit di Mojokerto misalnya, pas mau sholat bawa dulu ke Surabaya supaya bisa jamak qasar. Setelah sholat balik lagi ke Mojokerto. Tapi tidak seperti itu. Tapi boleh untuk jamak supaya tidak. Ini pernah dirasakan juga ketika kami mengisi di Geria Lansia Malang. Kan banyak bapak-bapak yang sakit, mohon maaf, orang tua-tua yang sakit, bawa infus dan pakai pampers. Kata mereka, Pak Ustadz, kalau orang tua ini sakit dan pakai pampers terus, kemudian sholat 5 kali waktu dalam sehari, itu 5 kali juga ganti pampersnya. Dalam sebulan, Masya Allah banyak sekali habis pampersnya. Kalau boleh untuk menjamak sholatnya, boleh saja, karena dia dalam keadaan sakit. Nah, yang tidak sakit tidak usah pura-pura sakit. Dan sakitnya pun sakit jelas yang memang memberatkan dia, bukan sakit yang baru meriang sedikit. Makanya saya sudah sakit nih, sudah boleh jamak. Anak-anak muda sakitnya kena jerawat sudah menjamak tidak seperti itu juga. Ada lagi? Cukup? Nah, alhamdulillah. Memang fikih itu enak karena memang aktual, dalam artian yang kita temukan sehari-hari, sehingga memang ini jarang atau sedikit
terlupakan, tapi penting untuk diingat kembali. Baik, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.